Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang mulia, di mana banyak dari anak remaja usia kita tidak sedikit di malam Ahad ini. Ada yang masih di jalan, ada yang main ke tempat nongkrongan, ada yang main ke rumah temannya dan lain sebagainya. Ada yang jalan-jalan, tapi alhamdulillah kita dipilih oleh Allah menjadi anak-anak remaja yang mulia untuk hadir dan duduk berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu menghilangkan kebodohan, menghilangkan kejahilan, mengikis ketidaktahuan kita tentang ilmu agama yang memang itu merupakan satu ilmu yang wajib penting buat kita dalam menghadapi kehidupan, terutama ilmu yang kita pelajari malam hari ini, yaitu ilmu tentang ibadah, ilmu tentang materi fikih yang memang kita amalkan setiap hari, yaitu bab masih tentang furu'ul wudu, rukun-rukun wudu. Untuk mengingat kembali, rukun wudu ada berapa? Ada 6. Pertama, niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian rambut kepala. Yang kelima kaki, yang keenam kaki. Pada pertemuan yang sebelumnya itu sudah paham ya, insya Allah ya, cara memasang niat, yaitu dipasang berbarengan saat kita membasuh muka. Dibasuh pada dipasang niat itu dalam hati pada basuhan muka yang pertama, di saat air itu jatuh ke muka. Itu adalah pembahasan yang sebelumnya. Gak apa-apa untuk diulang lagi. Ilmu semakin diulang, semakin matang, semakin mantap. Nah, itu pembahasan yang 2 minggu yang lalu betul-betul tentang cara memasang niat yang benar, yaitu berbarengan dengan jatuhnya air ke muka saat basuhan wudu yang pertama, basuhan muka wudu yang pertama. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang rukun wudu yang kedua, yaitu apa? Membasuh wajah atau membasuh muka. Muka, wajah ini sumber dosa. Wajah kita ini sumber dosa, sumber maksiat. Mata sering berbuat dosa, melihat yang tidak dihalalkan. Kuping sering berbuat dosa, mendengar pembicaraan yang tidak dihalalkan, ya seperti menguping, ya mendengar pembicaraan orang lain, itu perbuatan hal yang gila. Orang yang ngobrol nih, kepo gitu ya, ngomong apa sih, kita nguping, itu dosa. Hidung, ya, mencium sesuatu yang diharamkan. Apa contohnya? Mencium sesuatu yang diharamkan. Ya, apa? Mencium sesuatu yang diharamkan, hidung ini menghirup sesuatu yang diharamkan. Ya, bagi para anak-anak yang nakal gitu ya, para berandal menghisap narkoba, kan ada cara ini dihirup, dihisap melalui hidung, apa, narkotika. Itu berbuat dosa. Ya, atau mencium sesuatu yang apa, yang dilarang, yang mungkin ya anak-anak kid zaman now gitu ya, yang pacaran yang udah panggilannya api bumi. Baru pacaran belum lagi api bumi, papa mama. Ketemu cium tangan. Nah, cium tangannya itu apa? Cium tangan sama pacarnya lagi dosa, pakai itu tuh gitu. Panggilan api bumi. Mulut sering berbuat dosa. Nah, contohnya apa? Ghibah atau menghina orang. Ini hidungnya bolong 2. Ini ya hidungnya bolong 2 ya. Kalau nggak bolong nggak bisa napas. Hidungnya bolong 2. Mulut, apalagi ini lidah jadi satu tuh ya sama mulut. Beda dengan sama mulut. Mulut ini
Kalau lidah, nah ini dalam beda. Nah ini sumber apa? Muka kita ini sumber dosa semua, makanya harus dihapus dosanya dengan berwudu. Nah, membasuh semua dosa itu caranya dengan kita sering berwudu, membasuh muka. Nah, kalau basuhan wudunya benar, basuhan wudunya sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi dan para ulama, insya Allah dosa-dosa yang ada di muka akan rontok, akan apa? Akan hancur. Nah, rukun wudu yang kedua adalah membasuh muka. Ada yang tahu pengertian membasuh? Membasuh dengan mengusap sama apa beda? Beda. Kalau mengusap juga diusap. Mengusap sebagian rambut kepala diusap aja, nggak dibasuh. Itu diusap. Kalau dibasuh bukan cuma sekedar ditaruh air, tapi dia apa? Air dialiri tapi diusap, gitu ya. Bukan cuma sekedar bukan diusap, digosok-gosok. Bukan cuma sekedar ditaruh air ke muka, tapi digosok-gosok, gitu. Dialiri, diratakan. Itu namanya membasuh. Bagian yang wajib dibasuh saat wudu. Nah, sekarang batasan muka. Muka kalian batasan apa? Batasan muka setiap kita itu dari ujung kepala tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, ini namanya muka nih. Ya, yang namanya wajah di sini nih. Namanya wajah sini. Tempat tumbuhnya rambut kepala dari atas sampai dagu. Nih, tulang. Kalau tulang pegang, kalian punya tulang ya? Ada nggak tulang? Nah, yang dari tulangnya ada nggak? Nah, ini namanya apa? Bagian dari wajah muka. Dari atas ke bawah sampai dagu. Dari kanan ke kiri nih pentil nih. Pentil apa namanya? Pentil kuping kanan atau pentil kuping sebelah kiri. Nah, ini masih bagian apa? Muka. Bagian wajah. Nah, oleh karena itu, kalaulah ada orang yang wudu mau sholat, ininya nggak kena, dagunya nggak kena, rambutnya nggak kena segini kulit di atas kepala, maka wudunya tidak sah. Jadi ada tiga kesalahan yang sering dipraktekkan ketika orang mau mengambil air wudu. Itu disebabkan karena kurang memahami ilmu fikih tentang wudu. Kenapa? Karena basuhan wudu itu dari atas kepala tempat tumbuhnya rambut sampai dagu harus basah. Dari pentil telinga kanan sampai pentil telinga kiri. Begitu pula ini nih, apa namanya? Lipatan-lipatan mata harus kena air, nggak boleh nggak kena air. Ya, semuanya harus kena. Nah, bagaimana caranya? Ada tiga kesalahan yang umum sering dilakukan oleh orang saat wudu. Nanti kita praktek yang benarnya ya, sekalian di tempat wudu. Yang pertama, biasanya orang wudu membasuh muka itu hanya cuma dicipratkan saja air ke muka, ke bagian tengah. Air ditadangin, gitu ya. Air ditadangin, kemudian setelah ditadangin cuma begini aja nih. 1, 2, 3. Itu kesalahan yang pertama. Jidat kena nggak? Kuping kena nggak? Enggak, paling cuma tengah aja. Gitu. Cuma hanya sekedar disiram airnya. Ini nggak kena, ini nggak kena, ini nggak kena satu. Ini cara salah yang pertama. Cara salah yang kedua, itu mengalirkan air dari atas ke bawah saat wudu. Air ditadangin, kemudian dijatuhin dari atas ke bawah, cuma gini doang. Ini kena gak? Kena gak kalau cuma begini doang? Kena gak? Nggak kena. Yang kena cuma ini sampai sini aja. Ini nggak kena maka nggak sah. Itu cara salah yang kedua. Atau cara wudu yang salah yang ketiga, saat membasuh muka, air ditadangin, kemudian dia cuma membasuh hanya bagian tengahnya aja,
Atas karena ya atas karena, samping kuping karena begini. Kena gak ini? Nggak kena, ini juga nggak kena. Jadi ada 3 kesalahan. Ya. Ada 3 kesalahan orang saat wudu. Nah, bagaimana cara membasuh muka yang benar, yang sesuai dengan aturan ilmu fikih dan yang membuat wudu kita sah? Yang pertama, tangan kita tadangin air. Kemudian setelah ditadangin air, kita jatuhkan air ini dari atas pas jidat ya, pas tempat tumbuhnya rambut kepala. Tapi berbarengan dengan niat, ingat ya, ketika jatuhnya air dibarengi dengan niat. Cara yang benar, dialirin ke bawah, turun sampai dagu, taikin lagi ke atas. Nah, ini kemari, gitu. Ini ke mata, putar. Nah, biar kena semua. Ini cara yang benar. Pas ulangi, tadangin air, jatuhkan air dari atas ke tempat tumbuhnya rambut, alirin ke bawah, kemudian dibasuh sampai sini, diusap sampai sini, sampai dagu, taikin lagi ke atas. Ini tangan jempol kemari nih, ke telinga, gitu. Ini ke mata, tarik lagi ke atas, putar. Ya, ini kena semua. Ini kena. Kalau ada saja yang tidak kena air, maka umumnya tidak sah. Begitu. Itu cara yang benar menurut aturan. Nah, oleh karena itu, untuk lebih pahamnya lagi, yuk hari ini kita akan coba praktek sampel ke tempat wudhu. Berarti kalau salah bukan itu Pak. Ya, lagi 3 kali, coba 3 kali. Ayo cek. Dah, ya. Ini muka. Pakai sabun aja. Kasih sabun kawan. Dah, ya cukup. Ya basah apa? Kena semua. Cuma cara membasuhnya kurang tepat. Cara membasuhnya diputar kayak tadi. Itu kurang tepat. Cuma punya di luar. Ya, senama kena semua. Dagu juga basah ya. Ya. Nah, cuma cara membasuhnya kurang tepat. Kurang tepat aja. Ya. Oke guys. Ya. Ya, udah kena semua, cuma cara membasuhnya masih kurang tepat. Inti rukun wudhu pada saat membasuh muka, mau satu ulangi dan untuk memperjelas lagi bahwa basuhan yang wajib basah itu tempat tumbuhnya rambut kepala sini nih, ini ya. Ini kan tempat tumbuhnya rambut, bukan rambutnya, bukan ya, bukan rambutnya, tapi tempat tumbuhnya rambut kepala di sini nih, kulit kepala, tempat tumbuhnya rambut sini. Ini wajib basah. Sampai mana? Sampai dagu. Lebih boleh. Nah, kalau bahkan kata Nabi dalam hadis, kalau melebihkan basuhan dalam membasuh muka, itu nanti umat Nabi Muhammad yang tahjil melebihkan basuhan muka, kan basuhan wajib sampai mana? Dagu, tapi dilebihin sampai leher, sampai sini nih. Nah, itu nanti sama umat-umat terdahulu, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, disangkanya para nabi.
umat Nabi Muhammad yang melebihkan tahjil nanti di padang Arafah, oke, padang mahsyar itu nanti wajahnya bercahaya bagaikan rembulan, bagaikan matahari yang sangat terang. Nah, disangkanya oleh umat-umat terdahulu nih, Nabi siapa itu? Banyak banget gitu ya. Wajahnya sangat bercahaya, berbondong-bondong, berkumpul di padang mahsyar. Ternyata bukan. Itu umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang di saat hidup di dunia dia berwudu melebihkan tahjil, bukan tahjil ya, tahjil, nggak bukan tahjil. Oh, tahjil buat makan tuh, buka puasa. tahjil. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asadil wudu. Nanti pada hari kiamat umatku datang membawa wajah yang sangat terang benderang disebabkan karena bekas wudu. Ini tadi yang melebihkan apa? Tahjil. Bukan cuma sampai sini doang, sampai leher. Dikenain airnya. Jadi yang wajib ujung rambut, tempat turunnya rambut sampai dagu. Kalau cuma sampai sini doang nggak sah. Sampai tempat dagu. Kalau melebar dari pentil telinga kanan ke telinga ini pun harus apa? Basah. Ini pun jangan sampai enggak. Nah, intinya dari ujung tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, dari pentil kuping kanan ke kuping kiri itu harus basah. Nah, ada pun cara membasuhnya tadi itu hukumnya sunnah. Mau masuk jernih juga nggak apa-apa. Ya tadi itu ya, ada gitu kan? Boleh. Ada yang itu kosong. Nah, ya gitu. Boleh, nggak apa-apa. Sah dulunya, yang penting basah. Tapi nggak ikut ulama, jangan ikut Nabi. Sah, tapi itu intinya. Inti membasuh muka itu basah dari ujung tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Basah sampai dari ujung telinga kanan ke telinga kiri. Cara membasuhnya ya kalau tidak seperti yang tadi Pak Ustadz bilang, nggak apa-apa, yang penting intinya basah. Tapi nggak dapat pahala sunnah, nggak dapat pahala sunnah. Ya mungkin itu saja pembahasan kita malam hari ini. Mudah-mudahan paham ya. Cara membasuh muka ya insya Allah. Paham tuh? Paham insya Allah. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan.